Perkenalkan, nama saya Ratna Wulansari, mahasiswi PGSD untuk PPG Prajabatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan RPP modifikasi atau rencana pelaksanaan pembelajaran modifikasi dari di mana tempat saya melakukan PPL. Untuk dari tempat PPL saya sendiri itu di Sekolah Dasar Lab School Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Yang pertama ini saya tampilkan untuk RPP dari yang dibuat oleh guru kelas 4. RPP-nya sendiri masih menggunakan RPP tematik 2013. Sudah mencantumkan mata pelajaran yaitu tematik untuk mata pelajarannya, kemudian temanya tema 4, serta di subtemanya berbagi pekerjaan. Untuk kelasnya sudah tercantum kelas 4 semester 1. Materinya juga sudah tercantum unsur cerita, kegiatan ekonomi, dan penampakan alam. Untuk alokasi waktunya sendiri sudah tercantum juga. Untuk di dalam RPP-nya sendiri terdiri dari kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Mata pembelajarannya bahasa Indonesia, kemudian IPS, kemudian IPA. Kompetensi dasarnya sendiri ini kan sudah tercantum di RPP ataupun di buku ajar tematiknya. Kemudian indikator pencapaiannya di sini sudah tercantumkan dalam RPP. Kemudian selanjutnya ada di tujuan pembelajaran. Setiap pembelajaran mata pembelajaran atau mata pelajarannya sendiri sudah tercantum di dalam RPP-nya. Kemudian langkah-langkahnya ini juga sudah dicantumkan baik dari kegiatan, namun untuk dari kegiatannya sendiri ini hanya persepsi dari pendahuluannya, kemudian deskripsinya juga sudah tercantum, alokasi waktunya juga sudah dicantumkan. Kemudian setelah dari kegiatan pendahuluan, masuk kegiatan inti, ini untuk dari kegiatan intinya sendiri belum dicantumkan baik aspek dari menjelaskan dan lain sebagainya. Untuk alokasi waktunya sudah dicantumkan. Kemudian setelah itu di bagian penutup, kemudian setelah dari langkah-langkah kegiatan pembelajaran di RPP dari yang guru kelas buat, ini hanya mencantum alat dan bahan, penilaian, metode pembelajaran, serta model pembelajarannya. Kemudian untuk dari penilaiannya sendiri, untuk alat dan bahan serta media, penilaian, metode, serta modelnya, ini sudah tercantum seperti media pembelajarannya, gambar kenampakan alam, kemudian sudah ada lembar worksheet atau LKPD, lembar kerja peserta didik. Untuk penilaiannya sendiri, untuk dari RPP gurunya belum tercantum. Kemudian ini setelah dari RPP guru SD Lab School, saya memodifikasi menjadi RPP yang sudah saya perbarui. Ini saya tampilkan terlebih dahulu. Untuk sebelumnya, saya konfirmasi ulang untuk dari lembar observasi penilaian, ini sudah dicantumkan. Kemudian ini langsung dari RPP yang sudah saya perbarui atau modifikasi. Untuk dari tampilan awal ini hampir sama, ada judul, kemudian mata pelajaran, kelas, materi, alokasi waktu. Kemudian untuk dari kompetensi dasar, ini saya masih mengambil dari kompetensi dasar yang digunakan oleh guru. Kemudian
Untuk dari tujuan pembelajarannya sendiri, ini bahasa Indonesia, kemudian IPS dan IPA. Ini untuk dari tujuan pembelajaran, sudah mencakup, seperti contoh yang di bahasa Indonesia, setelah melihat video tentang pekerjaan, di sekitar lingkungan peserta didik dapat menilai pekerjaan yang terdapat dalam video tersebut dengan tepat. Kemudian ini ada karakter siswa yang diharapkan yang akan, berkembang selama pembelajaran. Yang pertama religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, dan bernalar kritis. Kemudian untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran sendiri, ini untuk dari pendahuluan ada orientasi, guru mengucapkan salam, persepsi, untuk penguatan, kemudian untuk dari gurunya melakukan ice breaking, melakukan tepuk semangat, kemudian, melakukan persepsi, asesmen diagnostik, seperti lisan bagaimana kabarnya, kemudian pekerjaan anak-anak, apakah anak-anak mengetahui, gambar-gambar yang sudah ditunjukkan. Kemudian untuk dari inti pembelajarannya sendiri, ini karena saya, menggunakan project project based learning, ini, saya, sintak pertama yaitu menentukan pertanyaan mendasar. Kemudian, ini nanti siswa diminta untuk bernyanyi, bernyanyi macam-macam kegiatan ekonomi. Namun ini nanti dilakukan sesuai dengan instruksi ketika berada di kelas, seperti naik delman atau dan yang lain sebagainya. Kemudian untuk, sintak kedua atau langkah kedua ini mendesain perencanaan proyek sesuai dengan langkah di project based learning, seperti itu. Kemudian yang ketiga menyusun jadwal pembuatan, pembuatan proyeknya, kemudian memonitoring peserta didik dan kemajuan proyek, kemudian menguji hasil dan penutupnya, eee, mohon maaf, ini penutupnya, siswa menyampaikan atau mengkomunikasikan hasil proyeknya. Kemudian setelah itu ada alat dan bahan yang saya, eee sematkan di RPP-nya, kemudian penilaian, penilaiannya baik penilaian sikap, pengetahuan, dan juga unjuk kerja. Untuk metodenya, pembelajarannya di dalam pembelajaran itu ada metode discovery, diskusi, ceramah, serta tanya jawab. Namun untuk dari model pembelajarannya, model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Seperti itu untuk dari sumbernya sudah saya cantumkan juga. Kemudian ini lampiran, lampiran yang pertama yang saya cantumkan itu daftar nama peserta didik. Kemudian materi pembelajaran, itu saya mengacu pada buku paket ke-13 yang digunakan oleh SD Lab School VIP UMY, baik dari buku paket, siswa dan juga guru. Kemudian saya juga menampilkan video pembelajaran, yaitu, video singkat macam-macam pekerjaan serta video proses kegiatan ekonomi. Kemudian saya menampilkan gambar-gambar macam-macam pekerjaan yang bisa, siswa amati di sekitar lingkungannya juga. Kemudian setelah itu ada gambar pekerjaan dalam proses ekonomi seperti bertani dan lain-lain. Kemudian di RPP yang sudah saya modifikasi, ini lembar LKPD individu, baik dari proses asesmen, kemudian LKPD kelompok, individu, dan juga untuk dari, eee, ada langkah-langkah untuk dari pembuatan proyek, seperti itu. Ini untuk dari pembuatan proyeknya, proyek yang saya tuju yaitu proyek, kegiatan ekonomi, seperti itu. Ini ada petunjuk pengerjaan proyek, kemudian untuk dari pengerjaannya kelompok. Kemudian ada soal evaluasi, ini ada kisi-kisi soal, kemudian instrumen penilaian, penilaian dari soal evaluasi, kemudian kunci jawaban, selain itu ada penilaian sikap, selain dari penilaian sikap, ada sikap sosialnya juga yang akan dikembangkan seperti disiplin, kerjasama, jujur, rasa ingin tahu.
Kemudian selain itu untuk dari penilaian juga ada penilaian keterampilan, serta ada lembar penilaian LKPD, dan juga lembar penilaian pengetahuan LKPD. Kemudian ada lembar penilaian sikap, serta lembar penilaian, sikapnya sendiri. Ini kan, ada 2, ya, yang di atas itu lembar penilaian pengetahuan seharusnya, yang kedua itu lembar penilaian sikap. Untuk dari RPP-nya, untuk dari yang saya modifikasi, sekian, namun saya perlu tegaskan kembali untuk di SD Lab School sendiri, untuk dari penilaian, kemudian unjuk kerja, serta lembar, kerja siswa itu sudah setiap pembelajaran sudah diberikan kepada peserta didik oleh guru. Namun untuk dari penggunaan, medianya sendiri disesuaikan oleh, materi dan tema pembelajaran yang digunakan. Seperti apabila, materinya ataupun temanya mengharuskan menggunakan, media elektronik dan lain sebagainya, untuk dari guru juga akan menyediakan seperti LCD dan lain sebagainya, seperti itu. Pemaparan saya cukup sekian, terima kasih. Saya Ratna Wulansari menyugupi untuk dari videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.